Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas sistem operasi yang menjelaskan penjadwalan CPU. Sebelum saya masuk ke dalam materinya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Detwa Fortuna dan rekan-rekan saya Makfira, M. Huzaifi, Joshua Fernandes, Muhammad Dwi Andi Fadila, dan Hairil Wahyuda. Tanpa berlama-lama, saya akan langsung masuk ke dalam materinya saja. Saya akan menjelaskan first come first served atau yang biasa dikenal FCFS. First come first served atau FCFS adalah algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana, di mana proses yang tiba terlebih dahulu di antrian ready akan dieksekusi pertama kali oleh CPU hingga selesai tanpa interupsi. Cara kerjanya menggunakan struktur data FIFO first in first out. Setiap data proses baru masuk, ia akan ditempatkan di bagian belakang antrean, dan CPU akan terus mengambil serta menyelesaikan proses dari bagian paling depan secara berurutan. Meskipun adil dan mudah diimplementasikan, FCFS memiliki kelemahan berupa potensi terjadinya convoy effect, yaitu kondisi di mana proses-proses pendek harus menunggu lama karena tertahan oleh satu proses besar yang sedang berjalan di depannya. CPU tidak melihat nomor proses P1, P2, dan seterusnya, melainkan melihat siapa yang sampai di antrean terlebih dahulu. Berdasarkan data di tabel, kita urutkan dari yang terkecil. Detik 0 sampai detik 5, P3 dijalankan. P3 datang di detik 0 dan langsung dikerjakan selama 5 detik sesuai burst time-nya, yaitu 5, selesai di detik kelima. Karena proses sudah selesai, maka kita bisa mendapatkan RT dari waktu selesai FT dikurang waktu datang AT, yaitu 5 dikurang 0, dengan hasil RT untuk P3 adalah 5. Detik 5 sampai detik 11, P5 dijalankan. Setelah P3 selesai, P5 masuk. P5 dijalankan selama 6 detik sesuai burst time-nya, yaitu 6. Maka 5 ditambah 6 sama dengan 11. P5 selesai di detik ke-11. Karena prosesnya sudah selesai, kita langsung saja mencari RT-nya, yaitu 11 dikurang 1, dengan hasil RT untuk P5 adalah 10. Detik 11 sampai 14, P4 dijalankan. P4 dijalankan selama 3 detik, maka 11 ditambah 3 sama dengan 14. P4 selesai di detik ke-14. Karena proses sudah selesai, langsung saja kita hitung RT-nya, yaitu 14 dikurang 2, dengan hasil RT untuk P4 adalah 12. Detik ke-14 sampai detik ke-18, P2 dijalankan. P2 dijalankan selama 4 detik, maka 14 ditambah 4 sama dengan 18. P2 selesai di detik ke-18. Karena proses sudah selesai, langsung saja kita cari respon time-nya, yaitu 18 dikurang 2, dengan hasil RT untuk P2 adalah 16. Detik 18 sampai 20, P6 dijalankan. P6 dijalankan selama 2 detik, maka 18 ditambah 2 sama dengan 20. P6 selesai di detik ke-20. Karena proses sudah selesai, langsung saja kita hitung respon time-nya, yaitu 20 dikurang 3 sama dengan 17 untuk RT P6-nya. Detik 20 sampai 21, P1 dijalankan. P1 dijalankan selama 1 detik, maka 20 ditambah 1 sama dengan 21. P1 selesai di detik 21. Karena proses sudah selesai, kita hitung saja respon time-nya, yaitu 21 dikurang 4, dengan hasil RT untuk P1 adalah 17. Karena proses sudah selesai, kita hitung saja turnaround-nya dengan menjumlahkan semua respon time dari semua prosesnya, yaitu 5 ditambah 10, ditambah 12, ditambah 16, ditambah 17, ditambah 17, sama dengan hasil yang kita dapatkan, yaitu 77. Lalu kita hitung average waiting time-nya. Dengan cara total yang kita jumlahkan tadi, respon time-nya dibagi dengan jumlah prosesnya, yaitu 77 dibagi 6. Kita mendapatkan hasilnya, yaitu 12,83 milisecond. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas NPSJF atau Non-Preemptive Shortest Job First. Adalah algoritma penjadwalan proses di mana sistem operasi memilih tugas dengan waktu eksekusi atau CPU burst time paling pendek untuk dijalankan terlebih dahulu hingga selesai tanpa bisa diinterupsi oleh proses yang lain yang baru datang.
Cara kerjanya dimulai dengan memeriksa semua proses yang tersedia di dalam antrian atau ready queue. Lalu, CPU akan dialokasikan ke proses yang memiliki durasi kerja terkecil. Jika ada proses baru yang datang saat suatu proses sedang berjalan, proses baru tersebut harus menunggu hingga proses yang sedang berjalan selesai sepenuhnya. Barulah kemudian dilakukan evaluasi ulang terhadap antrian untuk memilih proses terpendek berikutnya. Langkah pertama, proses yang tiba pertama kali adalah proses 3. Karena hanya ada proses 3, maka proses 3 dieksekusi. Proses 3 berjalan selama 5 milisecond. Burst time sama dengan 5. Proses 3 selesai pada time sama dengan 5. Langkah kedua, selanjutnya P1 jalan. Karena P1 memiliki burst time terkecil yaitu 1. Proses berjalan selama 1 milisecond. Burst time sama dengan 1. Proses 1 selesai pada time sama dengan 6. Response time sama dengan 6 dikurang 4 sama dengan 2. Langkah ketiga, selanjutnya proses 6 jalan. Karena proses 6 memiliki burst time terkecil setelah proses 1, yaitu 2. Proses 6 berjalan selama 2 milisecond. Burst time sama dengan 2. Proses 6 selesai pada time sama dengan 8. Response time sama dengan 8 dikurang 3 sama dengan 5. Langkah 4. Selanjutnya proses 4 jalan. Karena proses 4 memiliki burst time terkecil setelah proses 6, yaitu 3. Proses 4 berjalan selama 3 milisecond. Burst time sama dengan 3. Proses 4 selesai pada time sama dengan 11. Response time sama dengan 11 dikurang 2 sama dengan 9. Langkah 5. Selanjutnya proses 2 jalan. Karena proses 2 memiliki burst time terkecil setelah proses 4, yaitu 4. Proses 2 berjalan selama 4 milisecond. Burst time sama dengan 4. Proses 2 selesai pada time sama dengan 15. Response time sama dengan 15 dikurang 2 sama dengan 13. Langkah 6. Selanjutnya proses 5 jalan. Karena proses 5 memiliki burst time terkecil setelah proses 2, yaitu 6. Proses 5 berjalan selama 6 milisecond. Burst time sama dengan 6. Proses 5 selesai pada time sama dengan 21. Response time sama dengan 21 dikurang 1 sama dengan 20. Turnaround sama dengan 5 tambah 2 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 13 ditambah 20 sama dengan 54. Average waiting time sama dengan 54 dibagi 6 sama dengan 9 milisecond. Di sini saya akan menjelaskan PSJF preemptive. Waktu 0 sampai 1 milisecond, proses 3 berjalan selama 1 milisecond. Sisa burst time proses 3 dari 5 dikurang 1 sama dengan 4. Pada waktu 1 milisecond, proses 5 burst time-nya adalah 6. Perbandingan sisa burst time proses 3 adalah 4, proses 5 adalah 6. Proses 3 lebih kecil, maka proses 3 lanjut. Waktu 1 sampai 2 milisecond, proses 3 berjalan selama 1 milisecond. Sisa burst time proses 3 dari 4 dikurang 1 adalah 3. Pada waktu 2 milisecond, proses 4 burst time-nya adalah 3 dan proses 2 burst time-nya adalah 4. Perbandingan sisa burst time proses 3 adalah 3, proses 5 adalah 6, proses 4 adalah 3, proses 2 adalah 4. Proses 3 dan 4 memiliki burst time sisa terkecil adalah 3. Proses 3 tetap berjalan karena sudah running atau berjalan. Waktu 2 sampai dengan 3 milisecond, proses 3 berjalan selama 1 milisecond. Sisa burst time proses 3 dari 3 dikurang 1 adalah 2. Pada waktu 3 milisecond, proses 6 burst time-nya 2. Perbandingan sisa burst time proses 3 adalah 2, proses 4 adalah 3. Proses 6 adalah 2, proses 2 adalah 4, proses 5 adalah 6. Proses 3 dan proses 6 memiliki burst time sisa terkecil adalah 2. Proses 3 tetap berjalan. Proses 3 berjalan selama 1 milisecond, sisa burst time
Proses 3 dari 2 dikurang 1 adalah 1. Pada waktu 4 milisekund, 4 proses 1 berstemnya adalah 1. Perbandingan sisa berstem proses 3 adalah 1. Proses 4 adalah 3, proses 6 adalah 2, proses 2 adalah 4, proses 5 adalah 6. Proses 1 adalah 1. Proses 3 diselah proses dengan sisa berstem terkecil berikutnya adalah proses 1 milisekund dan proses 3 1 milisekund. Proses 1 memiliki AT lebih baru sehingga P1 dijalankan atau bisa juga proses 3 dilanjutkan, tetapi kita pilih P1. Waktu 4 sampai 5 milisekund. Proses 1 berjalan selama 1 milisekund. Sisa berstem proses 1 dari 1 dikurang 1 sama dengan 0. Proses 1 selesai. FT-nya dari 5 antrian tersisa. Proses 3 adalah 1, proses 6 2, proses 4 3, proses 2 4. Proses berikutnya adalah yang memiliki sisa berstem terkecil adalah P3 1 milisekund. Waktu 5 sampai dengan 6 milisekund. Proses 3 berjalan selama 1 milisekund. Sisa berstem proses 3 dari 1 dikurang 1 sama dengan 0. Proses 3 selesai. FT-nya sama dengan 6. Antrian tersisa proses 6, proses 4, proses 2, proses 5. Proses berikutnya adalah yang memiliki sisa berstem terkecil, yaitu proses 6, 2 milisekund. Waktu 6 sampai 8 milisekund. Proses 6 berjalan selama 2 milisekund. Sisa berstem proses 6 dari 2 dikurang 2 sama dengan 0. Proses 6 selesai. FT-nya adalah 8. Antrian tersisa proses 4, proses 2, proses 5. Proses berikutnya adalah yang memiliki sisa berstem terkecil, yaitu proses 4 3 milisekund. Waktu 8 sampai 11 milisekund. Proses 4 berjalan selama 3 milisekund. Sisa berstem proses 4 dari 3 dikurang 3 sama dengan 0%. Proses 4 selesai. Di FT sama dengan 11. Antrian tersisa proses 2, proses 5. Proses berikutnya adalah yang memiliki sisa berstem kecil, yaitu proses 2 4 milisekund. Waktu 11 sampai 15 milisekund. Proses 2 berjalan selama 4 milisekund. Sisa berstem P2 dari 4 dikurang 4 adalah 0. Proses 2 selesai. FT-nya adalah 15. Antrian tersisa proses 5. Proses berikutnya adalah yang tersisa. Proses 5 6 milisekund. Waktu 15 sampai 21 milisekund. Proses 5 berjalan selama 6 milisekund. Sisa berstem proses 5 dari 6 dikurang 6 adalah 0. P5 selesai. FT-nya adalah 21. RT 21 dikurang 1 sama dengan 20. Turn round dari 5 tambah 2 tambah 5 tambah 9 tambah 13 tambah 20 adalah 54. Average waiting time 54 dibagi 6 adalah 9 milisekund. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah materi HPRN, dan kita akan jelaskan pada HPRN ini langkah-langkah untuk penyelesaiannya. Adapun langkah penyelesaian pertama, yaitu kita akan menyelesaikan proses 3 awal.
Yang pada jam 0 kita bisa lihat tabel, hanya ada satu proses yang tiba, yaitu proses 3 yang tiba pada arrival time 0, burst time-nya sama dengan 5. Karena tidak ada saingan, proses 3 langsung dikerjakan. Proses 3 selesai pada time sama dengan 5. Kemudian bisa kita lihat di sini ada tabel pembantu, yaitu waktu sia-sia dan rasio penalti dari hasil-hasil yang akan kita hitung pada proses 5, 4, 2, 6, dan 1. Adapun 3 proses dengan nilai tertinggi yang sama, yaitu 2, dalam kondisi seri, kita bisa gunakan prinsip FCFS yang siapa yang datang lebih dulu akan diproses. Antara P4, 6, dan proses 1, yang paling dulu datang adalah proses 4, yaitu arrival time-nya sama dengan 2. Kemudian proses 4 dikerjakan hingga selesai, dan selesai hingga time pada time 5 tambah 3 sama dengan 8. Adapun respon time-nya sama dengan 8 dikurang 2 sama dengan 6. Kemudian ada proses 1 dia dikerjakan hingga selesai, dan selesai pada time 8 ditambah 1 sama dengan 9. Adapun respon time-nya sama dengan 9 dikurang 4 sama dengan 5. Baik, selanjutnya langkah keempat. Proses 6 dijalankan hingga selesai pada time 9 tambah 2 sama dengan 11. Response time sama dengan 11 dikurang 3 sama dengan 8. Dari proses 6 tersebut kita dapatkan hasil seperti ini. Kemudian, langkah kelima, proses kedua dikerjakan hingga selesai. Selesai pada time 11 ditambah 4 sama dengan 15. Response time-nya 15 dikurang 2 sama dengan 13. Hanya tersisa satu proses, yaitu proses 5. Proses 5 dikerjakan hingga selesai. Selesai pada time 15 tambah 6 sama dengan 21. Response time 21 dikurang 1 sama dengan 20. Ini pada langkah ketujuh kita sudah mendapatkan turnaround, yaitu 5 tambah 20 tambah 6 tambah 13 tambah 8 tambah 5 sama dengan 57. Kemudian average waiting time 57 dibagi 6. Dan hasil yang kita dapatkan adalah 9,5 milisecond. Baiklah, di sini saya Novira akan menjelaskan round robin kuantum 3. Apa itu round robin? Round robin adalah metode gantian yang paling adil. Di kasus ini, aturannya simple, quantum time 3, yang artinya setiap proses cuma boleh pakai CPU maksimal 3 milidetik. Kalau belum selesai, maka harus pause atau nanti lagi ke belakang. Pertama, siapa yang jalan duluan? Nah, kita bisa lihat dari arrival time terkecil. Sini ada P3 datang di detik 0. Jadi dia jalan pertama. Untuk urutan antrian berikutnya ditentukan berdasarkan waktu kedatangan. Jadi antrian kita adalah P3, P5, P4, P2, P6, dan P1. Langkah pertama, P3 berjalan selama 3 milidetik sesuai jatah waktu, yaitu dari 0 sampai 3, maka hasilnya adalah 0. Nah, karena P3 butuh 5 milidetik, maka 5 dikurangi 3 menyisakan 2 milidetik. Jadi statusnya belum selesai, maka P3 masuk lagi ke barisan belakang. Selanjutnya langkah kedua, P5 berjalan sama 3 milidetik, yaitu jadi dari 3 sampai 6, maka ST-nya 3. Nah, waktu yang dibutuhkan P5 adalah 6 milidetik, jadi 6 dikurangi 3 menyisakan 3 milidetik, maka statusnya juga belum selesai, jadi P5 masuk lagi ke antrian paling belakang. Selanjutnya adalah P4. P4 membutuhkan waktu tepat 3 milidetik, yaitu jadinya P4 berjalan penuh selama 3 milidetik dari 6 sampai 9, yaitu ST-nya 6. Karena sisa waktu proses menjadi 3 dikurangi 3 adalah 0, maka statusnya P4 sudah selesai pada detik ke-9, jadi RT-nya 9. Nah, karena proses sudah selesai, maka kita bisa mencari RT-nya. Untuk mencari RT-nya tuh, kita bisa mencari dari RT kurang AT, yaitu 9 kurang 2, maka hasilnya 7, jadi RT-nya adalah 7. Selanjutnya, P2 berjalan selama 3 milidetik. Nah, P2 butuh 4 milidetik. Dari 9 sampai 12, maka RT-nya 9. Jadi 4 dikurangi 3 misalkan 1 milidetik, maka statusnya belum selesai. Jadi P2 masuk lagi ke antrian paling belakang. Selanjutnya P6 hanya butuh waktu 2 milidetik, yang mana kurang dari jatah maksimal. Jadi P6 berjalan sampai habis selama 2 milidetik, itu dari 12 sampai 14. Maka ST-nya ada 12. Sisa waktu proses adalah 6 detik.
Jadi statusnya P6 sudah selesai pada detik ke-14, maka RT-nya adalah 14. Karena prosesnya sudah selesai, maka kita bisa mendapatkan RT-nya, yaitu FT dikurang AT. Jadi 14 kurang 3 sama dengan 11, maka RT-nya adalah 11. Lanjutnya, angka ke-6 yaitu adalah P1 hanya butuh waktu 1 milidetik. Jadi P1 berjalan sampai habis selama 1 milidetik. Maka dari P14 sampai 15, maka ST-nya adalah 14. Nah, jadi sisa waktu proses adalah 0 detik, maka statusnya P1 sudah selesai pada detik ke-15. Jadi FT-nya 15. Karena sudah selesai prosesnya, maka kita mencari RT-nya lagi, yaitu FT kurang AT. 15 kurang 4 sama dengan 11, maka RT-nya adalah 11. Selanjutnya, sekarang ini giliran P3 berjalan lagi untuk menghabiskan sisa waktunya yaitu 2 detik. Itu waktu 2 dikurang 2 adalah 0, maka statusnya P3 sudah selesai pada detik ke-17, maka FT-nya 17. Karena juga prosesnya sudah selesai, maka FT dikurang AT yaitu 17 kurang 0 sama dengan 17, jadi RT-nya adalah 17. Lanjut ke P5. P5 berjalan lagi untuk menghabiskan sisa waktunya itu 3 milidetik. Waktu 3 kurang 3 adalah 0, maka statusnya P5 sudah selesai pada detik ke-20, maka FT-nya 20. Karena prosesnya sudah selesai, maka kita bisa mendapatkan RT-nya, yaitu FT kurang AT. Jadi 20 dikurang 1, 19. Jadi RT-nya ada 19. Terakhir, P2 berjalan untuk menghabiskan sisa waktunya itu 1 milidetik. Jadi waktu 1 dikurang 1 adalah 0, maka statusnya P2 sudah selesai pada detik ke-21. Jadi FT-nya 21. Jadi untuk mencari RT-nya lagi karena prosesnya selesai, maka FT dikurang AT yaitu 21 kurang 2 sama dengan 19, maka RT-nya ada 19. Nah, selanjutnya kita mencari TI dan TR-nya. Untuk mencari TI-nya, itu RT-nya dijumlahin. Jadi 11 tambah 19 tambah 17 tambah 7 tambah 19 tambah 11 sama dengan 84. Jadi hasilnya 84. Nah, untuk TR-nya, ini untuk mencari TR-nya, TI-nya ya hasil TI yaitu 84 dibagi dengan prosesnya 6. Jadi 84 dibagi 6 sama dengan 14 milisecond. Maka mungkin segini dulu sekian penjelasan tentang round robin dan sekian dari kelompok saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.